Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Minggu 9 April 2023 bersama saya Fauzi Sangkabir. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan tentunya dulu salam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara pasca didakwa di pengadilan terkait kasus uang tutup mulut senilai 130.000 US dollar atau sekitar 1,9 miliar ke aktivis dewasa Stormy Daniels. Dan juga sebelumnya Selasa 4 April 2023 ia sempat ditahan sebentar oleh polisi New York sebelum menuju ruang persidangan oleh polisi setempat. Trump muncul di tengah kerumunan pendukungnya diiringi lagu Proud to be an American. Malam waktu setempat, pendukungnya juga meneriakkan USA saat Trump menuju ke arah mikrofon. Negara kita akan masuk neraka, dunia sudah menertawakan kita karena perbatasan terbuka kita dan penarikan pasukan dari Afghanistan, tegas pemimpin asal Partai Republik tersebut. Pertanyaannya, bagaimana dinamika politik di Amerika dan juga apakah Trump layak diganjar penjara, dan juga apakah Amerika sedang pada masa-masa tergelapnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Hasbi Aswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Hasbi. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Hasbi. Terkait hal ini, Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump terjerat hukum dugaan pembayaran uang tutup mulut, ya, bintang film porno Stormy Daniels. Dan juga kasus itu membuat Trump terbang dari Florida ke New York untuk menghadapi tuntutan pidana. Hal itu muncul buntut laporan Stormy Daniels hingga membuat Trump yang 2 kali selamat dari makzulan dan lepas dari penghilangan berkas rahasia, jadi berhadapan dengan hukum. Bung Hasbi, bagaimana sebenarnya sorotan Anda melihat kehebohan politik di kiblat demokrasi dunia, yaitu AS? Ya, baik Bung Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan News Khilafah Channel ya pada sore hari ini. Jadi apa yang kita lihat hari ini di Amerika itu sebenarnya adalah kurang lebih mirip dengan dinamikanya di Indonesia sekarang ya. Jadi Amerika itu setahun lagi menjelang pemilu ya, tahun depan pemilu Presiden Amerika Serikat. Dan untuk test case pemilu itu sebenarnya sudah terjadi tahun kemarin ya, 2022 pemilu selah gitu atau midterm election. Dan memang ada kekhawatiran dari kubu Demokrat, Partai Republik akan menguasai parlemen begitu. Nah, biasanya midterm election itu atau pemilu selah itu kan akan menjadi indikator siapa yang akan menjadi pemenang pemilu pada pemilu yang akan datang, ya kan? Nah, untungnya kemarin, pemilu selah kemarin itu Demokrat yang masih menang gitu. Jadi masih ada harapan memang Demokrat yang menang pada pemilu tahun depan. Tapi menangnya itu menang tipis gitu. Kalau di parlemen kalau tidak salah 49 suara Republik, 59 suara Demokrat. Artinya cuma menang 1 suara saja. Nah, di satu sisi suara Demokrat itu semakin meningkat, suara Republik atau dukungan terhadap Republik itu semakin meningkat. Gitu. Bahkan ada ketakutan ya tahun kemarin itu akan ada gelombang merah di Amerika Serikat, yang berarti bahwa Republik ini akan dominan, akan memenangkan pemilu selah kemarin. Untungnya tidak, ya. Walaupun demikian, tetap Demokrat itu cuma menang tipis. Dan sampai hari ini yang paling populer di Republik itu adalah Donald Trump, ya kan? Bahkan sampai kemarin didakwa itu masalah suap tutup mulut itu, Trump tetap memiliki pendukung fanatik dan tetap yang paling populer gitu. Dalam berita-berita yang ada pun kan menyebutkan ya bahwa malah kejadian ini membuat popularitas Trump semakin meningkat gitu. Nah, kenapa Trump menjadi populer atau kenapa Trump populer? Karena Trump ini dianggap pemimpin yang berani bertindak dan selalu mengatasnamakan kepentingan Amerika Serikat, kepentingan rakyat Amerika. Saya kira ini juga yang memenangkan Trump tahun 2016 pada pemilu kemarin ya, gitu. Cuman memang karena sosoknya kontroversial, sosoknya membuat
terjadi polarisasi yang kuat di Amerika Serikat, akhirnya kalah dalam pemilu 2 tahun kemarin gitu. Nah, saya kira konteksnya di situ, Bung Fauzia. Konteksnya adalah memang orang tidak bisa melepaskan konteks yang ada hari ini itu dengan pemilu yang akan terjadi tahun depan, gitu. Karena melihat republik yang mengancam Demokrat, dan tokoh yang paling populer di republik itu adalah Donald Trump, gitu. Dan Donald Trump ini kan yang paling mengkhawatirkan, gitu sebenarnya dalam politik Amerika Serikat, itu kan dianggap sebagai apa namanya populis dengan gaya pemimpin populis dengan gaya otoritarianismenya yang mencoba untuk membunuh demokrasi kan, bahkan sampai muncul buku apa namanya mengapa demokrasi mati kan, why demokrasi die gitu, Ziblatt dan Levinsky kalau tidak salah tahun 2018 itu. Dan Donald Trump itu kan disejajarkan dengan pemimpin seperti Narendra Modi, kemudian apa namanya pemimpin-pemimpin otoriter lainnya gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh utamanya kubu-kubu Demokrat atau kubu-kubu liberal di Amerika Serikat. Karena Trump ini kan berasal dari Partai Republik, dan Partai Republik itu partai memang yang apa namanya sangat keras sekali, dan sangat keras apa namanya, dan kemudian kesannya sangat anti imigran, konservatif, dan itu dampaknya menjadi sangat buruk gitu ketika Republik yang berkuasa, apalagi Trump yang berkuasa. Orangnya belak-belakan, suka ngomong macam-macam, sampai Twitternya pun di-ban kan sama Twitter waktu itu gitu. Karena suka nge-tweet yang aneh-aneh gitu lah kira-kira, yang memancing kerusuhan. Ditambah lagi 2 tahun kemarin pada saat setelah pemilu Biden itu terpilih jadi presiden kan, bahkan sampai pengikut fanatiknya Trump kan menyerbu Capitol Hill ya kalau tidak salah ya waktu itu. Sempat ada kerusuhan, dan itu menjadi salah satu aib katanya dalam sejarah politik Amerika Serikat. Jadi Trump ini memang sengaja atau ada upaya sistematis memang untuk menjegal Trump menjadi presiden, karena dampak sistematis yang bisa dihasilkan atau dampak buruk, ada trauma saya kira dari ada trauma terhadap kepemimpinan Trump ya. Nah, ini termasuk juga kepada umat Islam di sana, Bung Fauzi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam pemilu 2018 itu ada pemilu sela juga 2018 di era Trump ya. Jadi Trump itu terpilih jadi presiden 2018 itu terjadi pemilu sela kan. Dan itu di kalangan umat Islam Amerika juga itu terjadi keresahan terhadap Trump, dan mereka akhirnya berbondong-bondong untuk ikut pemilu gitu. Nah, kemudian terpilihlah misalnya Ilhan Omar menjadi anggota Senat ya. Sekarang kalau tidak salah mengundurkan diri gitu kondisinya. Jadi saya kira saya ingin mempersingkat Bung Fauzi jawaban saya. Jadi poinnya adalah ini bagian saya kira tidak terlepas dari bahwa ini itu pelanggaran pidana karena ada penyuapan dan ada upaya apa namanya pelanggaran dalam pemilu, karena ini kan konteksnya menjelang pemilu 2015 ya gitu. Jadi si bintang porno ini kan sebenarnya disuruh tutup mulut, disuap biar tidak muncul di permukaan, dia tidak bersuara sehingga dia tidak mengganggu Trump gitu. Tidak mengganggu elektabilitasnya Trump. Dan pertanyaannya kenapa muncul sekarang lagi gitu. Nah, padahal sudah lama kan. Nah, saya kira konteks politiknya itu karena Trump sekarang ada kekhawatiran Trump dan Republik itu akan menjadi pemenang lagi dan Trump kembali lagi menjadi presiden. Gitu kira-kira. Baik, Bung Hasbi. Bung Hasbi, sebenarnya apakah ditangkapnya Donald Trump akan mempengaruhi konstelasi politik di Amerika Serikat, Bung Hasbi? Kita belum tahu ya apa namanya, karena kalau kita baca misalnya info-info yang terakhir apa namanya, kita belum tahu penahanan Trump ini berapa lama gitu ya kan, dan saya juga tidak tahu persis ya bagaimana apa namanya aturan-aturan dalam pemilu Amerika Serikat. Ya kalau Trump ditahan mungkin cuma beberapa saat, apalagi kemarin itu ditahan nggak diborgol kan, tidak diborgol ya, cuman katanya sih pada saat masuk ke dalam persidangan masih diliput, dalam persidangan betul-betul tidak diliput sama sekali, atau tidak ada yang tidak diketahui apa perbincangan mereka dalam persidangan. Jadi ini bisa jadi memang ada upaya perlawanan dari Trump gitu, bahwa untuk apa namanya untuk tetap bisa menghadapi tanda kutip upaya penjagalan politik melalui hukum ya kan, penjagalan politik melalui hukum. Dan kita bisa melihat bagaimana
banyak hal-hal yang tertutup di situ, dan itu bisa jadi memang strategi dari timnya Trump atau termasuk dari Partai Republik untuk menggagalkan upaya penjagalan politik ini, dan tetap Trump bisa melenggang tahun depan untuk masuk ke dalam bursa pencalonan calon presiden. Jadi saya kira ini kondisi tahun ini memang kondisi pertarungan ya, gitu kira-kira. Ini mirip yang ada di Indonesia sekarang, segala sesuatunya berupaya untuk saling jegal menjegal, saling merangkul dan saling menjegal. Nah, ini Trump ini salah satu, karena begini, kalau kita baca ya, eh, isu untuk menjegal Trump ini kan bukan cuma satu. Kabarnya ada 36 ya, ada 36 kasus yang eh, dituntutkan atau yang diangkat oleh jaksa pengadilan di Amerika Serikat terkait dengan Trump itu. Jadi memang ada banyak sekali, termasuk penipuan bisnis, termasuk upaya untuk eh, menghalang, upaya untuk mengganggu pemilu gitu, macam-macam itu. Termasuk saya kira juga masalah hubungannya dengan Putin kan, itu kan juga sudah sering sekali diungkap itu atau diangkat isunya. Ada kabar kalau Putin itu pihak Rusia itu mendukung pemilunya Trump sehingga Trump menang. Ada skandal-skandal itu yang muncul gitu. Nah, itu kan juga bisa dikumpulin atau dikumpulkan untuk menjadi bagian dari bahan untuk menjegal Trump gitu. Dan kalau saya lihat sampai sekarang tidak ada hal yang heboh dan menggemparkan ya. Yang ada baru demo-demo dari pendukung fanatiknya Trump. Cuma saya kira mainnya Republik sekarang itu nampaknya masih main di level sesuatu yang bisa dijangkau gitu, main melalui pengadilan, main melalui elit-elit politik yang ada di dalam, lobby-lobby dan seterusnya gitu. Jadi saya kira tidak terjadi, sepanjang pengamatan saya itu tidak terjadi kegemparan yang seperti apa. Mungkin saja Baik, karena memang sudah terukur ya, bisa diukur oleh elit-elit politik Partai Demokrat, Partai Republik, bahwa ini sesuatu hal yang masih bisa kita tangani gitu kira-kira. baik, Bung Hasbi. Bung Hasbi dijeratnya skandal suap ya. Bintang porno ini, popularitas Donald Trump malah justru naik sekitar 48%. Dan juga orang menyebut dirinya sebagai anggota Partai Republik yang menginginkan Trump menjadi calon presiden kembali. Sebenarnya apakah ada indikasi sistem politik dan politisi Amerika yang semakin parah ini, Bung Mas? Ya kan dalam dalam ini kan permainan narasi ya, Bung Fauzi ya. Trump itu apa namanya, eh, berbagai 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 peristiwa-peristiwa politik itu kan bisa dipakai untuk menaikkan suara, bisa dipakai untuk saling serang menyerang gitu kira-kira. Ini sama lah dengan konteks Indonesia sekarang kan, dalam isu pembatalan Piala Dunia Under 20 gitu. Nah, itu kan bisa menjadi kuda tunggangan buat para politisi untuk menaikkan popularitasnya di tengah-tengah masyarakat. Ada politisi yang betul-betul berada di pihak yang menolak Israel, dan itu dicurigai ini jangan-jangan cuman karena pengen popularitas gitu. Dan ada politisi yang kabarnya aktif sekali dalam menangani ini, ada pejabat-pejabat yang aktif sekali dalam menangani persoalan ini bolak-balik kemana kesana kemari. Ada yang mengatakan, nah itu kan dia kayaknya pengen masuk dalam bursa calon presiden atau wakil presiden biar naik popularitasnya. Gitu. Nah, Trump itu juga naik. Saya kira karena narasi yang dimainkan kan adalah ini. Kenapa Trump naik itu? Karena narasi yang dimainkan itu adalah bahwa Trump itu dikorbankan. Trump itu berupaya untuk dijegal, dikorbankan, sehingga di sini gambarannya Trump itu adalah pihak yang dizolimi, ya kan? Nah, dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa politik, biasanya pihak-pihak yang dizolimi itu yang biasanya popularitasnya naik. Nah, gitu. Ya, pihak-pihak yang dizalimi itu popularitasnya naik. Ini sama dengan kabarnya di era SBY misalnya gitu. Kenapa SBY itu bisa menang pemilu? Karena di era itu sebelum 2004 itu kesannya SBY itu digambarkan ya lemah, digambarkan SBY itu adalah mantan ajudannya Megawati dan lain sebagainya. Dan akhirnya gambarannya itu menjadi SBY itu terzalimi, dan kemudian ternyata akhirnya memenangkan pemilu gitu. Jadi ini adalah saya kira bagian dari keuntungan elektoral ya yang didapatkan oleh Trump setelah peristiwa ini, karena Trump juga banyak sekali mengungkapkan kata-kata seperti itu gitu, bahwa saya dizalimi, ini adalah sebuah
ini adalah sebuah upaya penjagalan saya dalam pemilu tahun depan gitu. Gitu kira-kira. Saya Baik. kira seperti itu dan apa namanya? Dan kalau tadi Bung Fauzi nanya, apakah ini realitas politik Amerika Serikat yang buruk? Nah, ini bukan hanya realitas politik Amerika yang buruk, Bung Fauzi ya. Ini adalah realitas politik demokrasi yang mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti yang mereka inginkan. Kalau di India misalnya, Narendra Modi, apa yang membuat Narendra Modi itu bisa tetap bertahan misalnya? Apa yang dikorbankan oleh Narendra Modi untuk tetap bisa bertahan menjadi pemimpin di apa namanya pemimpin di India selama 2 periode yang dijual apa isu Islam gitu, Islam sebagai ancaman terhadap India, Islam Muslim sebagai ancaman ya kan yang dimainkan oleh kelompok-kelompok sayap kanan Hindu gitu yang menjadi pendukung fanatiknya Modi. Jadi dalam demokrasi itu apapun bisa dilakukan untuk menang. Nah gitu kira-kira termasuk Trump tadi kan menyuap siapa, menyuap apa namanya artis bintang porno gitu yang katanya pernah berselingkuh dengan Trump waktu itu. Termasuk bahkan ada beberapa orang yang disuap oleh Trump ya. Bukan hanya bintang porno itu gitu tapi termasuk katanya seorang penjaga di sebuah apa di kantornya Trump atau di sebuah tempat yang tahu kalau Trump itu pernah selingkuh di kantornya gitu itu dibayar kan. Nah, ini saya kira realitas yang terjadi di banyak demokrasi gitu ya, bahwa mereka akan mencari segala macam cara untuk memenangkan pemilu. Nah, ini juga karena ini terjadi di semua negara demokrasi, di Indonesia juga terjadi hal yang seperti ini, ya kan? Ada banyak skandal, ada banyak ya kita sebutlah semua macam potensi-potensi pelanggaran dalam dalam proses pemilu itu akan muncul gitu. Ada suap menyuap, ada kecurangan suara, ya kan? Kecurangan dalam bilik suara, serangan pajar, ya kan, macam-macam lah kira-kira gitu, Bung Fauzi ya. Baik. Ini cuma salah satu saja saya kira ya, salah satu cara misalnya. Kalau dulu yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan citra, ya kan. Kalau dulu Joko Widodo itu menjadi presiden dengan dicitrakan apa? Dicitrakan SMK, ya kan. Yang pertama kali yang membuat Joko Widodo itu misalnya naik popularitasnya itu adalah SMK pada saat beliau menjadi wali kota di Solo. Dan isu SMK itulah yang membuat beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta kan. Gitu. Dan kemudian didesain oleh media dan tim-tim politiknya supaya Jokowi itu terkesan populis, merakyat, suka belusukan bahkan disetarakan oleh dengan Umar bin Khattab gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari strategi politik gitu loh. Bahkan beberapa tahun terakhir pun ketika ada ini masih bagian dari pencitraannya. Jokowi misalnya pada saat berkunjung ke daerah daerah bencana itu tiba-tiba ada foto yang beliau disorot sendirian gitu. Itu kan bagian dari jualan politik. Di Indonesia misalnya tahun-tahun terakhir ini, setahun terakhir inilah gitu ya. Tahun kemarin kalau tidak salah, itu Indonesia juara bulu tangkis di mana gitu level dunia. Kemudian tiba-tiba anggota DPR pada ngasih selamat, pada bikin spanduk besar-besaran kan. Itu apa? Ini kan cuma cara untuk mencari suara. Saking kotornya ya menurut saya, saking tidak mampunya si demokrasi itu menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas gitu. Saking tidak mampunya demokrasi itu menciptakan atau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan hanya mampu menciptakan pemimpin yang punya uang, ya, demokrasi itu kan sebenarnya tidak menjamin pemimpin yang berkualitas yang menjadi pemimpin, tapi menjamin yang punya uang yang bisa menang gitu. Nah, disitulah akhirnya mainnya gitu. Nah, kenapa Trump bisa menang seperti itu? Karena Trump itu punya backup dana yang luar biasa. Trump ini adalah seorang oligarki, seorang oligark, seorang kapitalis besar kan dengan perusahaannya. Dan saya kira juga di balik Trump juga ada banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional atau apa namanya dengan kekuatan dana yang miliaran dolar gitu. Baik. Jadi jadi poinnya saya kira itu ini bagian dari ya, kerusakan sistem demokrasi yang tidak bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan hanya mampu menghasilkan orang-orang yang berduit untuk menjadi pemimpin. Dan apa yang bisa kita harapkan dari orang yang berduit gitu? Gak ada sama sekali. Mereka cuma bisa menjaga citra ya, sembari menyembunyikan fakta di lapangan kegagalan-kegagalan mereka dalam memimpin. Baik itu Trump ataupun Biden ataupun siapapun namanya, presiden dalam negara demokrasi itu akhirnya hanya mementingkan citra. Kenapa? Karena sebenarnya demokrasi tidak bisa menciptakan pemimpin yang baik. Gitu, kira-kira.
Baik, Bung Hasbi, dalam pidatonya sebelumnya, ya, Trump menyebutkan negaranya akan masuk neraka. Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang di masa-masa tergelap dalam sejarah Amerika. Apakah ini hanya bualan Trump ataukah memang gambaran ini terindikasi kondisi Amerika Serikat, Bung Hasbi? Ya, ini sebenarnya jualan Trump ya. Jadi, Bung Fauzi, tahun 2015 itu memang di kondisi Obama masih memimpin. Amerika itu dalam keadaan ekonomi dan dalam segala bentuk masalah yang atau dalam segala kondisi yang terpuruk itu. Kemiskinan, pengangguran, banyaknya orang yang tidak punya rumah atau kehilangan rumah, macam-macam lah gitu. Tidak punya asuransi kesehatan, kriminalitas yang tetap meninggi, diskriminasi, rasisme dan lain-lain. Jadi Amerika itu punya banyak sekali masalah yang terjadi di era Obama misalnya. Dan kemudian datanglah Trump dengan membawa apa namanya Make America Great Again. Jadi Donald Trump itu dengan slogan itu membuat banyak ini membuat banyak terobosan-terobosan gitu. Seperti misalnya membuat Trump itu lebih lebih fokus kepada internal atau domestiknya, ya kan? Dengan membatasi perusahaan apa pengaruh perusahaan-perusahaan Cina misalnya di Amerika Serikat yang dianggap membunuhi industri-industri domestik Amerika. Jadi Trump itu menjadi sangat nasionalistik dan itu sangat disukai oleh banyak orang. Nah, gitu. Nah, Trump bisa menang pada pemilu 2015 itu karena Trump bisa menaklukkan hati masyarakat dengan janji-janji uh, pembangunan ekonomi, ya kan? Nah, cuman Trump ternyata gagal juga untuk menciptakan kondisi yang kondusif gitu, yang bagus di tengah-tengah masyarakat. Bahkan permasalahan menjadi semakin rumit karena apa namanya polarisasi politik itu, gitu ya, polarisasi antara Demokrat dan Republik, antar apa namanya kebijakan-kebijakan yang Islamofobik yang dibuat oleh Trump. Dan Biden di era Biden juga sama hari ini gitu. Jadi apa era Biden juga ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat walaupun katanya ada perubahan dalam aspek ekonomi. Tapi kan ekonomi dari Amerika itu dari dulu sampai sekarang dengan sistem yang ada sekarang ini yang mereka terapkan itu tidak pernah betul-betul baik gitu. Jadi Trump benar sebenarnya dalam hal ini ya. Trump benar dalam hal ini. Tapi ya itu ya sekali lagi itu cuma alat yang dipakai oleh Trump untuk menduduki puncak atau pucuk pimpinan. Nah, ini sebenarnya narasi-narasi pemimpin populis begini ya, Bung Fauzi. Jadi beberapa tahun terakhir memang kita melihat populisme itu bangkit di berbagai negara. Termasuk Pak Jokowi itu sering dianggap sebagai pemimpin populis. Apa yang dimaksud dengan pemimpin populis? Yaitu pemimpin yang angkat isu atau kondisi keprihatinan di masyarakat untuk menarik massa gitu. Walaupun sebenarnya pada saat mereka menjadi pemimpin, mereka tidak betul-betul memperjuangkan nasib rakyat. Yang terjadi malah mengubah kondisi politik yang awalnya lebih toleran terbuka menjadi sangat otoriter. Kerjanya nyalah-nyalahin orang, kerjanya menjarain orang, menjadikan hukum sebagai tunggangan untuk memukul lawan-lawan politik, melakukan pembatasan terhadap pers, melakukan pembatasan terhadap aksi-aksi dan lain sebagainya. Jadi populisme itu seperti itu. Jadi Trump mengungkap isu itu sebagai sebuah realitas itu benar. Amerika tuh dalam keadaan yang terpuruk dalam semua hal. Cuman kalau dilihat dari sisi politik, ya ini adalah cara Trump untuk memenangkan pemilu itu. Jadi jangan diharap pada saat Trump terpilih kemudian akan menjadi semakin baik, tidak. Itu cuma alat politik saja. Jadi tadi sama yang tadi pertanyaan Bung Fauzi tadi kan. Ini bagian dari wajah kerusakan demokrasi di mana segala macam hal bisa dipakai, bisa dieksploitasi oleh para pemimpin untuk memenangkan kepemimpinan gitu. Kalau di Indonesia yang dieksploitasi kan bukan hanya ekonomi ya, bukan hanya kondisi masyarakat, tapi agama juga dieksploitasi kan gitu. Kalau di Indonesia katanya nggak boleh agama ikut politik, tapi mereka-mereka yang ngomong itu menjelang pemilu tiba-tiba pakai peci, pakai koko, sowan ke kiai, sowan ke pesantren, itu apa namanya? Itu kalau lebih parah lagi namanya kan mengeksploitasi agama dan bertindak standar ganda gitu, bermuka dua. Satu sisi agama tidak boleh campur tangan dengan politik, tapi di sisi yang lain nyari dukungan ke ulama, nyari dukungan ke santri, bikin ini itu ya kan. Nah, ini kan juga sebuah hal mengeksploitasi agama ini wujudnya. Kalau di Amerika kan kalau di Amerika itu yang banyak mengeksploitasi agama itu Republik ya, Bung Fauzi ya. Nah, ini tambahan lagi nih.
Yang bikin Republik sekarang itu semakin popularitasnya juga semakin naik ya kondisinya, termasuk Trump itu karena ada isu terkait dengan aborsi. Nah, Demokrat sebagai partai liberal itu kan pro aborsi ya, pro aborsi. Jadi ya aborsi adalah hak dari setiap orang gitu. Konsekuensi dari konsep kebebasan individu. Cuma kalau Republik yang sangat agamis dan konservatif, ya aborsi itu sesuatu hal yang tidak boleh gitu. Nah, ini saya kira sesuatu hal yang dianggap positif gitu di masyarakat yang beragama atau di masyarakat agamis di Amerika. Republik itu masih harapan gitu. Karena di sana itu di Republik itu Bung Fauzi, yang surprising bagi kita adalah apa namanya, orang-orang Kristen taat itu semua berada di pihak Republik yang mereka anti sama aborsi gitu. Mereka sangat pro terhadap pernikahan dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira apa namanya itu ya, saya kira ini mirip-mirip lah. Ini poin terakhir saya adalah ini mirip dengan Indonesia gitu ya. Daerah Susilo Bambang Yudhoyono, kita mengenal ada partai PDIP, partai yang sangat populis kan, dengan mengusung isu Trah Soekarno gitu, mengusung isu Soekarnoisme. PDIP itu kan luar biasa, mengkritik eh, mengkritik pendekatan neoliberalisme SBY di era kepemimpinan SBY 2 periode kan, gitu kan, wah macam-macam lah, dikritik intervensi asing, dikritik kebijakan BBM, dikritik kebijakan ini itu yang dianggap merugikan rakyat. Tapi ternyata itu apa yang mereka sampaikan semua benar, ya kan? Objektif, ya kan? Sesuai dengan realitas. Tapi pada saat memimpin apa yang terjadi? Sama atau tidak? Sama aja. Nah, itu artinya apa? Bahwa eh, partai-partai politik itu pintar memainkan isu sesuai dengan kepentingan politik atau sesuai dengan kondisi di mana mereka berada. Kalau mereka berada di luar kekuasaan, maka mereka akan terlihat sangat peduli terhadap masyarakat. Mereka terlihat akan sangat kritis, tapi ketika mereka sudah berada di kekuasaan, ya selesai. Karena mereka sudah menduduki posisi itu dan eh, apa kerjaan mereka adalah melakukan counter terhadap opini-opini di masyarakat. Jadi saya kira begitulah dinamika yang terjadi dalam negara demokrasi. Ya. Baik, baik Bung Hasbi. Bung Hasbi berbicara terkait dengan terakhir ya, berbicara terkait dengan eh, tentang demokrasi di dunia Muslim ya. Ini sangat manis sekali di beberapa intelektual dan juga di mana mereka melihatnya sebagai mimpi yang telah lama diserukannya. Ya. Bahkan mereka melihatnya sebagai model pemerintahan impian yang harus diikuti oleh dunia Muslim saat ini. Dan juga mereka ingin berkembang dan mengejar Barat. Dan apakah haruskah negeri kaum Muslimin ini seperti Indonesia contohnya mempertahankan sistem yang seperti ini, Bung Hasbi? Ya, ini ya Bung Fauzi ya. Nah, saya kira begini, kita itu sebagai sebuah negara yang merdeka, menurut saya konsep kemerdekaan itu harus betul-betul dimaknai secara totalitas gitu. Bahwa ketika kita merdeka, kita tidak hanya merdeka dari intervensi militer asing gitu. Tapi kita juga harus merdeka dari segala macam pengaruh-pengaruh pemikiran asing yang mengarahkan atau yang mendrive atau mengontrol hidup kita gitu. Kenapa? Karena sekali kita terikat atau sekali kita tergantung pada pemikiran-pemikiran asing, menerima dengan seutuhnya, maka itu akan menjadi jalan buat mereka untuk menguasai kita. Apalagi pemikiran-pemikiran asing yang dimaksud itu berasal dari negara-negara yang ex-kolonial, negara-negara superpower yang punya kepentingan besar terhadap kita. Gitu. Seharusnya pada kesempatan yang pertama atau pada dalam kondisi awal sekali gitu ya, seharusnya kita sudah menolak itu sistem-sistem pemerintahan atau sistem-sistem berpikir yang berasal dari negara-negara penjajah. Karena dan itu yang sekarang terjadi saya kira. Kita menerima pemikiran mereka, kita taat dan patuh pada pemikiran mereka, itu yang membuat akhirnya mereka masuk dan kemudian mengambil alih segala macam yang kita punya gitu. Kenapa ekonomi kita menjadi sangat neoliberal? Kenapa politik kita menjadi sangat liberal? Kenapa budaya kita menjadi sangat liberal? Agama kita menjadi sangat sekuler, pemahaman agama kita. Itu karena kita menerima secara penuh gagasan-gagasan kehidupan mereka, gitu kan?
Dan yang harus kita pahami adalah yang paling penting dalam masyarakat dan bernegara itu kan sebenarnya bukan ekonomi, bukan politik, bukan sosial budaya. Yang paling penting itu yang paling pertama adalah pemikiran. Pemikiran itulah yang nanti akan mengatur, yang akan yang akan merumuskan bagaimana politik itu berjalan, bagaimana ekonomi itu berjalan, bagaimana masyarakat itu harus diarahkan dan seterusnya. Jadi pemikiran. Nah, masalahnya kita hari ini, kita mengaku bahwa kita merdeka, tapi pemikiran kita tuh belum pemikiran merdeka. Dalam berpolitik kita masih demokrasi, dalam ekonomi kita masih ekonomi liberal. Jadi kita tuh sekarang sebenarnya pada hakikatnya itu kita berada dalam cengkraman ideologi neoliberalisme dan kapitalisme. Itu yang membuat akhirnya berbagai persoalan terus terjadi gitu. Nah, ini problem neoliberalisme dan kapitalisme, Bung Fauzi, ini tidak hanya berdampak pada Indonesia saja. Kita mengatakan misalnya, oh ini kan dari Barat, kita dari Amerika Serikat. Amerika yang menguasai semuanya, Amerika yang menguasai kita. Yang dimaksud dengan Amerika di sini itu elit-elit Amerika, para pengusaha-pengusaha kaya dan para elit-elit politik. Rakyat Amerika itu juga terlunta-lunta gitu. Mereka juga itu dalam kondisi mengenaskan sebagai dampak dari ekonomi neoliberal dan politik dan demokratis ini gitu ya. Jadi saya kira kita harus lebih kritis lah gitu. Kita harus lebih independen dalam melihat, kita harus lebih detail, kita harus lebih rinci dalam melihat, kita lebih kritis dalam melihat sistem politik orang lain sebelum kita mengadopsi. Apalagi saya belum melihat hari ini ya, negara-negara Barat yang menjadi sumber dari sejarah demokrasi itu menjadi baik karena dengan demokrasinya gitu, menjadi baik dengan sistem yang ada. Terus apa kita harus menerima itu secara terus-menerus gitu? Padahal kita ini di Indonesia ada banyak tokoh-tokoh, ada banyak pemikir-pemikir. Dari berbagai macam lintas ya, ada banyak intelektual Muslim yang saya kira mampu untuk membantu merumuskan sistem-sistem politik yang baik, yang beradab, yang Islami, yang sesuai dengan jati dari bangsa kita, yang sesuai dengan sejarah kita, dan pasti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu. Nah, saya kira poin pentingnya adalah apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan gitu. Ubah mindset dulu nih, mindset. Karena kalau mindset kita tidak merdeka, maka badan kita pun tidak akan mungkin merdeka. Kalau mindset kita memimpin Indonesia bukan mindset merdeka, maka jangan harap rakyat Indonesia akan merdeka dari segala macam keburukan, gitu. Baik keburukan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bung Hasbi Suar selaku pengamat hubungan internasional atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program Kabar Petang, dan juga jangan lupa ya setiap harinya di program Kabar Petang, dan insya Allah jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.